Assalamualaikum. Dengan Pak Abdul. Iya, masalah ya? Iya. Silakan masuk, Mas. Ya. Kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Untuk sekolah, apakah aman dengan teman-teman atau ada kendala dengan guru atau bagaimana? Untuk sosial sendiri insya Allah saya aman. Tapi mungkin saya punya kecemasan untuk nanti ke depannya saya mengikuti ujian. Nanti gimana, step by stepnya gimana. Masih bingung dan masih ragu dari sekolah. Seperti itu. Jadi Mas kesini itu mempunyai kecemasan, Iya. kecemasan tentang bagaimana ketika ujian sekolah, terus bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas seperti itu. Iya. Nah, di sini kan program dari sekolah sendiri itu memberi waktu ketika siswa itu konseling sekitar 15 menitan. Nah, nanti kita memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, dan apabila nanti Mas masih belum puas tentang sesi konseling kita ini, kita bisa mengadakan sesi konseling lanjutan, Mas, seperti itu. Gimana? Iya. Nah, kalau boleh tahu kecemasannya Mas itu seperti apa, dan apakah itu benar-benar mempengaruhi pikiran Mas sehingga itu males atau bagaimana? Mungkin untuk poin pertama untuk ujian sekolah dulu, Pak. Entah dari segi persiapan saya atau segi persiapan sekolah yang menurut saya masih ragu, yang menurut saya masih diambang-ambang gitu loh, Pak. Gimana step by stepnya nanti kita mengikuti ujiannya gimana, terus dari materi-materi dari guru-guru juga belum ada yang dimasukkan di kelas-kelas gitu, Pak. Nah, apakah guru-guru yang mengajar mata pelajaran Mas itu ketika menjelaskan pelajaran itu kurang begitu baik, atau Mas sendiri yang ketika di kelas sering ngantuk atau tidak mendengarkan masalah guru tersebut? Untuk masalah itu mungkin saya sudah berusaha untuk memperhatikan guru ya, Pak. Tapi ya mungkin dari guru karena yang kurang menguasai lingkungan kelas, jadi kurang humble dan suasana kelas itu nggak tercairkan gitu. Oke, ini juga nanti bisa menjadi catatan ya, Mas, bagi pihak sekolah agar kepala sekolah nanti bisa memberi guru tersebut agar menyampaikan secara logos dan gamblang. Nah, kalau boleh tahu sendiri, Mas ini memiliki kecemasan ini sudah sekitar berapa lama, Mas? Untuk kecemasan saya sendiri itu udah dari beberapa minggu yang lalu ketika guru memberikan pengumuman kalau mau diadakannya ujian tanpa ya menurut saya kan belum ada persiapan mungkin dari sekolahan atau mungkin dari siswanya sendiri, jadi udah dari minggu-minggu lalu, makanya saya datang ke sini konseling sama Bapak. Oke. Terus ketika Mas memiliki kecemasan tersebut, langkah seperti apa yang Mas lakukan untuk mengatasi seenggaknya itu agar rasa cemas itu bisa semakin sedikit terkurangi? Kalau tidak awal Mas sebelum datang ke sini. Mungkin saya meminta saran dari Bapak, nanti untuk step selanjutnya saya pikirkan sendiri, entah nanti saya ingin giat belajar atau mempersiapkan untuk ujian depannya. Jadi problem pertama ini Mas ini tuh cemas, dan di sisi lain alhamdulillahnya ada orang tua yang mendukung agar Mas ini tetap bisa berkembang dalam mempelajari pelajaran tersebut. Nah, kalau boleh tahu juga ini Mas ini memiliki kecemasan benar-benar sudah di tingkat tinggi, benar-benar cemas banget, atau masih seperti cemas yang seperti biasanya aja, masih bisa dikendalikan? Sudah tinggi, Pak. Soalnya dari sekolah kan menuntut siswanya, untuk benar-benar diproses dan harus matang. Sedangkan dari sekolahan sendiri kan belum ada belum ada persiapan yang memadai seperti yang saya katakan awal tadi, Pak. Terus bagaimana jika Mas di sisi lain sekolah di internal, Mas bisa mencari guru privat atau mencari les tambahan agar bisa memudahkan Mas? Oh, kalau untuk les privat sendiri mungkin saya belum kepikiran, Pak. Mungkin itu bisa menjadi jembatan sih, Mas, ya, seperti kayak ketika Mas belum bisa mengendalikan suasana kelas, belum bisa menerima
masukan-masukan guru dan mata pelajaran tersebut, Mas bisa mencari guru privat tambahan. Di sisi lain nanti saya sebagai konselor akan mencoba bicara dengan kepala sekolah agar bagaimana caranya bisa membimbing guru-guru tersebut. Menurut saya Mas itu bisa kayak mengerjakan sesuatu, bisa untuk mengerjakan ini itu Mas ada kompeten di situ. Nah, bagaimana cara agar kecemasan tersebut bisa terurai? Nah, Mas ini ketika mengerjakan sesuatu, Mas memiliki reward. Saya harus bisa ini. Nah, ketika Mas bisa melakukan ini, Mas ini kayak setelah saya bisa melakukan ini, saya harus membeli jajanan kesukaan Mas seperti bakso. Jadi ada tantangan tersendiri untuk penguatan diri Mas, supaya Mas ini itu benar-benar belajar. Tetapi ketika udah mentok, ketika capek belajar, Mas bisa istirahat, terus kayak scroll TikTok atau kesukaan Mas, mendengarkan podcast, dan ketika sosial itu bisa mengurangi dapat kecemasan Mas seperti itu. Mungkin kalau saya sendiri, saya pribadi ya Pak, yang menyebabkan kecemasan saya itu dari pilihan saya sendiri Pak. Misalkan ini kan mau diadakannya ujian sekolah, nanti kan setelah ujian ini kan sudah lulus semua. Habis itu saya mempunyai planning untuk melanjutkan kuliah atau tidaknya gitu. Mengingat dari keadaan ekonomi keluarga sendiri kurang memadai untuk saya melanjutkan ke kuliah. Jadi menurut saya belajar adalah hal yang tabu gitu untuk mencapai potensi yang benar-benar baik menurut saya gitu. Coba sekarang Mas, saya kasih kesempatan mikir 1 menit 2 menit ke depan, langkah yang terbagus buat kehidupan Mas ini bagaimana? Kayak apakah Mas mau lanjut kuliah dengan keadaan ekonomi yang kurang, atau memutuskan untuk kerja? Untuk planning saya sendiri, jadi dari keinginan saya sendiri itu saya ingin kuliah Pak. Tapi dari keluarga, kalau nanti memang benar-benar saya mau kuliah harus disambi sama kerja gitu Pak. Jadi agar bisa membantu finansial keluarga juga, toh tidak membebani dari keluarga juga. Tapi pemikiran saya ketika kok saya kuliah dengan kerja, jadi fokus saya itu terbagi. Jadi nanti ada yang dikalahkan Pak, itu kuliahnya atau kerjanya gitu Pak. Oke, jadi kalau boleh tahu juga, apakah Mas sudah benar-benar memikirkan hal itu? Sudah. Jadi Mas ingin kuliah tetapi dengan kerja. Untuk saya sendiri ya, ketika kok saya ingin kuliah ya saya kuliah saja, biar saya terfokus dengan satu tujuan saja gitu Pak. Jadi fokus saya tidak terbagi. Jadi keinginan Mas ini ingin kuliah tapi nggak sambil kerja. Tetapi pada dasarnya mengingat ekonomi orang tua yang kurang, akhirnya Mas mempunyai opsi ketika orang tua belum bisa ngasih uang disambi kerja seperti itu. Nah, jadi menurut saya itu bagus Mas, apalagi ketika kita kuliah sambil kerja. Tetapi harus benar-benar pinter untuk membagi waktunya. Jangan sampai pilihan utama kita sebagai mahasiswa ini tugas-tugas kuliah kita kayak kurang terorganisir, termasuk kayak waktu kita dibagi untuk kerja dan sebagainya. Nah, jadi harus pintar memanajemen waktu di situ Mas. Untuk memanajemen waktu sendiri Pak, maaf sebelumnya saya kan belum tahu ya dunia kuliah itu bagaimana, nanti kerjanya gimana. Mungkin Bapak ada rekomendasi untuk membagi waktu saya atau kerjanya saya nanti gimana, kuliahnya saya gimana. Mengingat kalau kuliah kan kita tugasnya banyak, nanti belum dapat beban dari kerjaan harus sampai inilah. Nah, sebelumnya perlu diketahui ya Mas ya, tugas konselor di sini itu untuk memberi jembatan Mas. Tetapi nanti pada akhirnya Mas sendiri akan menentukan jawaban-jawaban pilihannya Mas seperti itu. Jadi kalau menurut saya, Mas bisa membagi waktu kuliah dengan kerja dengan catatan Mas kuliah dengan waktu pagi sampai sore. Nah, Mas bisa menggunakan waktu malam itu untuk bekerja. Bekerjanya seperti kayak part-time dan sebagainya. Tetapi ya seperti itu Mas, nanti perputarannya itu terus dan nanti pasti akan capek. Nah, opsi kedua ada yang namanya beasiswa Mas.
Nah, ketika Mas kekurangan ekonomi, sementara ini Mas bisa mendaftarkan di KIPK. Nah, kalau KIPK mohon maaf belum keterima, nanti Mas di sana bisa membranding diri Mas dengan ikut lomba internasional dan sebagainya. Nanti bisa mencari beasiswa seperti Bank Indonesia, Jarum dan sebagainya seperti itu. Kalau untuk beasiswa sendiri, sepengetahuan Bapak apa saja yang ditawarkan untuk seperti masyarakat seperti saya yang notabene-nya kelas menengah ke bawah, apa saja ya? Untuk KIPK itu setahu saya itu Mas nanti dapat uang untuk jajan, terus UKT juga sudah tidak bayar. Jadi kalau Mas nanti skillnya ada, nanti bisa ikut beasiswa KIPK. Di sisi lain ketika ingin mencari tambahan-tambahan untuk menabung, Mas bisa untuk cari part time seperti itu. Berarti untuk KIPK sendiri itu beasiswa yang non akademik ya? Ya, betul. Oke. Jadi seperti itu, ketika Mas nanti ada memiliki kecemasan untuk ujian ini bisa mengerjakan apa enggak, nah, Mas bisa kayak mengotak-atik pikiran Mas, nah, bagaimana caranya agar saya bisa untuk memahami pelajaran ini. Nah, nanti bisa ada dua opsi Mas. Pertama, Mas bisa melakukan belajar. Yang kedua, nanti Mas bisa melakukan berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, zikir, sholat malam, seperti itu Mas. Nanti ketika Mas dekat dengan Allah, nanti Mas akan memiliki jiwa yang tenang sehingga mengurangi kecemasan yang Mas alami itu. Jadi seperti itu ya Pak. Mungkin untuk membranding diri sendiri, dari kita mau gigih dan cukup untuk belajar dan kita memanajemen waktu kita, kita juga harus mempunyai jiwa yang religius ya Pak. Ya, karena saya rasa itu Mas itu mampu dalam melakukan itu. Saya melihat Mas kayak seperti aktivitas sehari-hari di sekolahan, terus interaksi Mas dengan guru-guru, interaksi dengan teman-teman. Saya ada kepercayaan sendiri kepada Mas kalau Mas itu bisa melewati itu semua. Dan menurut saya kecemasan Mas itu terjadi karena Mas itu belum melakukan itu, belum mencoba caranya agar belajar sesuai basic Mas, seperti belajar apakah sering ketika belajar itu lebih paham menulis ataupun mendengarkan. Mas belum menemukan itu, jadi timbul kecemasan seperti itu. Mungkin untuk kecemasan saya sendiri, seperti yang saya paparkan tadi, menurut Bapak sendiri, ketika kita sudah menemukan solusi di antara kecemasan kita, tapi nanti muncul masalah lain Pak. Jadi keinginan dari awal itu mulai terkikis. Mungkin gimana itu Pak? Jadi memang dunia kan tempatnya cobaan ya Mas. Iya. Jadi ketika masalah satu selesai, nanti ada masalah selanjutnya. Nah, di sini kita sebagai manusia hanya bisa mempersiapkan diri kita Mas. Kayak ketika kita melakukan sesuatu ya udah kita lihatkan semuanya untuk ibadah dan sebagainya. Nanti kayak masalah hasilnya, yaitu berarti bonus dari pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, kayak belajar dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah benar-benar ikhtiar kita lakukan tersebut, nanti kita ada rasa kayak Mas di hati kita. Kayak oh ternyata ini hanya dunia seperti itu. Ketika kecobaan lagi, oh ternyata ini ya cobaannya seperti kayak yang dulu gitu. Nah, jadi kayak cobaan itu dijadikan pembelajaran agar kedepannya itu Mas bisa melangkah dengan jernih gitu. Seperti itu Mas. Untuk kelangkaan saya sendiri Pak, ketika nanti saya kuliah sama kerja, nanti kita kan di kampus, nanti kita mungkin ada doktrin dari mahasiswa-mahasiswa lama yang apa ya, yang ingin mengikutkan kita ke dalam organisasi atau apa. Untuk saya sendiri, apalagi kan awamnya, kita kan saya sendiri kan nggak tahu kalau kuliah nanti gimana. Pasti ada rasa tertariknya dari sosial saya sendiri Pak. Itu gimana menurut Bapak? Nah, ketika Mas ada di tahap seperti itu, kalau boleh tahu, Mas itu memiliki kecemasan itu kan belum terjadi ya Mas ya? Iya. Kayak masih kayak awal-awal Mas sendiri kan ya. Nah, jadi ketika Mas ada di posisi tersebut, Mas bisa memikirkan hal lanjut yang akan terjadi ketika Mas mengambil masalah tersebut. Ketika kita melakukan sesuatu, nanti pasti ada resiko dan keuntungannya. Nanti Mas bisa memikirkan hal itu lebih dalam.
lebih banyak untungnya apa lebih banyak mudorotnya, seperti itu Mas. Oh iya iya Pak, terima kasih. Oke, sebelumnya saya sendiri juga merasakan apa yang Mas rasakan. Pasti sulit ya Mas ya, kayak memiliki ekonomi yang mohon maaf ya yang kurang tapi ingin kuliah, sehingga sudah memikirkan ingin kuliah sambil kerja. Mungkin sementara cukup itu ya Mas ya, Iya, iya. karena sudah 15 menit dan sudah ada jadwal juga yang sesuai dengan konseling kepada saya. Iya. Nanti ketika Mas masih kurang atau kurang paham atau masih memiliki kecemasan ataupun bingung nantinya gimana, nanti Mas bisa langsung ke saya saja. Nanti kita adakan konseling lanjutan seperti itu. Ya, sebelum terima kasih ya Mas. Terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang cocok dengan Mas. Mohon maaf dimaafkan ya Mas. Terima kasih waktunya Bapak. Ya, silakan kita ke kelas ya Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.